Terima kasih pemirsa masih bersama kami. Nah Pak, sebagai Kepala Dinas PUPR, tentunya apa yang ingin Bapak capai dan harapan Bapak untuk Kabupaten Belu ini dalam bidang dan tugas Bapak saat ini? Ya, baik. Jadi kalau berbicara harapan, ini kan tentu kita berharap dari sisi Dinas PUPR, kita berharap infrastruktur di Kabupaten Belu itu semuanya dapat terpenuhi dengan baik. Ya, jalan yang mulus, air bersih yang terpenuhi di setiap rumah, kemudian sanitasi yang baik, ya, kemudian rumah layak huni yang baik dan nyaman ditinggali oleh masyarakat. Nah, ini tentu harapannya seperti itu. Dan kita berharap setiap tahun itu ada intervensi anggaran yang cukup untuk memenuhi itu. Kemudian selain intervensi anggaran dari pemerintah pusat, kita juga boleh mendapat anggaran-anggaran yang lain selain anggaran dari pemerintah pusat, sehingga kita dapat lebih bisa mengintervensi infrastruktur yang baik bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Saya kira itu. Oke, baik Pak. Terakhir nih Pak, tentunya masyarakat juga harus lebih memahami secara baik mengenai kebijakan dalam melakukan perbaikan infrastruktur jalan. Nah, tak hanya menikmati fasilitas, masyarakat juga harus arif. Apa yang mau Bapak kepada masyarakat? Baik, ini menarik ini karena yang mudah-mudahan banyak yang menonton ini karena memang berbicara tentang jalan, ini jalan ini kan sebenarnya kelemahannya ada pada air, ya. Dan ketika saluran-saluran itu tersumbat, akhirnya air kan lari ke jalan, ke jalan. Nah, ini salah satu penyebab kenapa jalan-jalan itu cepat rusak. Ya, harapannya masyarakat itu sadar untuk menjaga saluran-saluran yang ada, sehingga ketika hujan datang, air itu dapat mengalir dengan baik, ya, tidak mampet, jadi air tidak lari ke badan jalan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi pemilik bangunan ini mohon untuk air yang jatuh dari atap rumah itu, contoh pengusaha-pengusaha yang punya rumah makan atau toko-toko, itu jangan dibuat airnya langsung jatuh ke badan jalan. Iya, itu mereka harus menggunakan talang sehingga airnya diarahkan mengalir langsung ke saluran yang ada. Kemudian yang ketiga, buat para pengusaha yang mempunyai mobil-mobil dengan tonase yang berat, mohon untuk tidak memaksa memasuki jalan-jalan yang memang dia tidak mampu untuk menahan kendaraan-kendaraan dengan tonase berat. Dan kita bersyukur kita sudah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan, kemudian teman-teman dari kepolisian untuk ke depan akan segera dilakukan penertiban odol, ya, ya, over dimensi, overload. Jadi kendaraan-kendaraan yang bobot besar dan lubang yang berat, sehingga ini dapat mengurangi kerusakan jalan, ya. Karena memang kalau jalan rusak, PU lah sasarannya. PU selalu diteriakin, ya, tapi ya itu masyarakat punya hak untuk mendapatkan pelayanan infrastruktur yang nyaman. Jadi masyarakat juga tidak salah gitu, tapi masyarakat pengguna juga harus kita menjaga itu. Harus sama-sama menjaga. Harus sama-sama menjaga, ya, menjaga pakai hati, kan begitu. Ya. Semoga ke depan infrastruktur jalan yang ada sudah ada perbaikan dan masyarakat bisa menikmati jalan yang ada. Terlebih kita juga harus sama-sama menjaga fasilitas negara yang ada, Pak, ya. Betul sekali. Oke, baik. Terima kasih Pak sudah hadir bersama kami dalam program kebijakan hari ini. Nah, pemirsa, sampai di sini dulu jumpa kita kali ini. Tetap saksikan terus program Lebih Dekat dalam episode lainnya terkait peristiwa-peristiwa yang ada di Kabupaten Belu. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Nita Sera, pamit undur diri dan sampai jumpa.